Halo guys, balik lagi di channel gue Henry JVD. Kali ini kita akan nge-review manual yang berjudul Academic Genius Master chapter 33. Nah, di sini kita udah lama ya nggak nge-review di manual karena kemarin sempat kayak hiatus atau istirahat. Dan gue baru ngecek lagi juga. Dan di chapter ini kita akan melihat tekad atau usaha dari MC kita melawan atau menghancurkan kutukannya. Ternyata di sini terungkap guys ya. Kutukannya itu sudah berada di dia masa kecilnya ya, di masa kecilnya. Nah, jadi kita tahu nih kenapa dia nggak bisa ngedain mana, kenapa dia cuman bisa kayak mengembangkan bakat fisiknya dibandingkan bakat sihirnya ini ya di masa yang mendepan yang dulu dia cuma bisa meninggalkan kekuatan fisiknya nih ya daripada sihirnya. Dan ini ketemu nih, dan faktanya itu dia ternyata yang ngasih kutukannya itu ini keluarga sendiri guys. Nah, di sini sepertinya ini emang kalau kalian tahu yang ngasih itu bapaknya. Kelihatan dari dia manggil ya istrinya sama kakaknya si MC kita yang manggil ayah. Tapi ada spekulasi ya, kalau ini cuman orang yang menyamar jadi bapaknya dia. Tapi nggak mungkin ya kalau cuman nyamar, biasanya dia bakal ngebantai keluarganya MC. Tapi di sini malah bikin pingsan MC ya, berarti ini emang benar-benar bapaknya si MC. Nah, dan banyak spekulasi juga apakah ini Ronan yang dari masa depan ke masa lalu untuk buat memberi kutukan pada diri sendiri. Berarti ini masuk ke timelapse waktu ya. Agak sulit dijelaskan kalau kalian emang gak nonton dari awal. Tapi kalau menurut gue ini bukan Ronan sendiri ya, karena kelihatan dari dia ngeberi ini seperti bapaknya, atau ya 80% ini bapaknya aslinya ya guys. Nah, alasannya kenapa dia bisa ngasih kutukan, kemungkinan Ronan di masa Ronan ini mempunyai kekuatan yang diincar oleh hampir beberapa orang terkuat ya, atau di organisasi. Nah, siapa tahu ayahnya ini ternyata adalah ketua atau beberapa orang penting di dalam organisasi yang udah terpecah. Itu organisasi yang kemarin tuh gue lupa apa namanya ya. Pokoknya dia itu ada organisasi gitu pecah jadi dua kubu. Nah, mungkin aja dia nyembunyiin si Ronan ini biar nggak ketahuan sama yang lain atau inceran yang lain, karena mungkin kekuatan Ronan itu lebih kuat dibandingkan kakaknya sendiri. Nah, di sini pun kita ngelihat beberapa beberapa karakter baru. Gue juga baru tahu ya kalau si Ronan itu ternyata ada kayak di chapter kakaknya belum muncul deh. Iya, belum muncul, apa udah meninggal gue juga lupa pokoknya. Belum diliatin. Tapi di sini ternyata kutukannya cuma satu ya guys, tapi satu itu bisa dibandingkan kutukan terkuat kemungkinan. Nah, di sini dia berusaha si Ronan ini untuk menghancurkan kutukannya itu atau akarnya. Nah, kelihatan kekuatan dari bapaknya aja udah kuat kayak gini ya, berarti aslinya bapaknya ini kita bakal tahu nih apakah masih hidup atau udah meninggal tuh belum diketahui. Tapi kalau masih hidup pun kenapa dia nggak muncul waktu di zaman perang ya, pas manusia ngelawan para malaikat. Nah, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab. Seperti gurunya si Ronan itu pun di masa depannya Ronan pas ngelawan para malaikat pun dia nggak ngebantu, maksudnya nggak ngikut berperang. Apakah ada titik di mana sebelum berperang itu si gurunya Ronan ini meninggal ya, makanya nggak ditampilin. Nah, masih banyak juga sih orang-orang terkuat gitu, maksudnya Ronan sendiri pun nggak pernah mendengar kalau ada guru terkuat di akademi ya. Nah, nanti mungkin berjalannya chapter bakalan diketahui. Nah, ini yang gue gambar ilustrasi ya, yang udah hampir selesai dan gue warnain ini. Ini yaitu profesor ya yang sedang berusaha membantu Ronan buat ngapusin si kutukannya ini ya. Berarti ini dia profesor cuman bisa ngebantu sedikit, dan sisanya itu Ronan yang bisa ngebantai itu kutukan, atau mungkin aja dia nanti lawan ayahnya sendiri. Nah, kelihatan kutukannya dikiranya tuh beberapa banyak, ada 10, ternyata cuman satu doang ya guys ya, enggak banyak. Nah, ini udah gue warnain ya, meskipun enggak terlalu
mirip, yang penting kalian tahu lah ya, karakter ada yang sama. Nah, ini pakai bahasa Latin kayaknya ya, kutukannya itu kayak bahasa Latin gitu guys, kalau warna-warna ungu gitu tuh, kalau kalian tahu. Tapi gue juga kaget ternyata si Ronan ini punya kakak perempuan ya, gue lupa juga ya dulu. Tapi di sini nggak tahu ya. Kalau orang-orang bilang ada kakaknya ini sama ibunya cuman dibuat pingsan, tapi nggak pernah muncul di chapter-chapter yang dulu. Maksudnya yang chapter-chapter sebelumnya itu adanya dan ibunya itu nggak pernah muncul guys. Takutnya ini adanya itu sama ibunya ini nggak dibuat pingsan, tapi emang dibuat meninggal cuman cuman disentuh doang. Takutnya begitu guys. Dan ini orang bukan bapaknya tapi orang yang menyamar, bisa jadi begitu. Karena di chapter kalian tonton dari chapter pertama, gue belum pernah ngeliat, atau gue lupa ya, tapi gue nggak ngeliat sama sekali, nggak ingat kalau ada si Ron ini punya kakak. Dan si ada apa nggak ya, kayaknya nggak ada deh, gue lupa, pokoknya kayak nggak ada. Gue nggak pernah ngeliat si Ronan tuh punya kakak dan punya ibu. Gue lupa, apa gue aja kali yang lupa baca chapter. Pokoknya kalau emang dia nggak dimunculin di chapter awal, nah berarti ketahuan nih kalau ibunya ini atau kakaknya ini dibuat meninggal. Tapi kalau emang ada di chapter sebelumnya, berarti ini cuma dibuat pingsan. Dan emang masih ada misteri kenapa harus dikabari kutukan sama ayahnya sendiri ya, yang seharusnya melindungi gitu, tapi dia ngasih kutukan yang ini parah gitu. Kutukannya nggak bisa asal dicabut begitu aja guys. Makanya nih Ronan palingan bakal ngadepin ayahnya ini satu per satu. Nah, di chapter ini nih bakalan ditunjukin siapa sebenarnya ayahnya ini, ya kan? Apakah ayahnya ini dari organisasi yang kemarin-kemarin disebutin, atau tetua, atau salah satu orang terpenting, atau dia ini cuman ikut pelarian yang dimana pengen nolongin si Ronan biar gak diincer sama organisasi si milik ayahnya, bukan milik sih, mungkin dia itu tuanya doang. Oke. Nah, jadi kalau kalian mau ada requestan dengan manhwa atau anime, manga atau yang lain, film juga boleh, silakan bisa DM IG gue atau bisa langsung di kolom YouTube ya, komentar. Atau yang mau belajar desain, entah bikin ilustrasi karakter anime atau mau bikin website aplikasi, ya kalian bisa cek playlist YouTube gue, di situ banyak. Kalian bisa tanya-tanya, kita saling diskusi bareng ya. Ya siapa tahu bisa jadi wadah atau sumber penghasilan dari kalian. Jadi di sini cuma kita happy aja. Ya emang gue hobi banget, suka baca-baca manhwa dan anime lain. Oke, di sini juga udah hampir selesai sepertinya ya. Tinggal mau warnain backgroundnya, warnain yang lain ya. Udah backgroundnya udah selesai, maksudnya tinggal lebih gue pangkas dirapin lagi biar kelihatan ada kutukannya kayak tanda-tanda seru itu. Oke guys, cukup sampai sini aja. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.